Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jemaah salat asar sejami kaum muslimin yang kami hormati, bertemu kembali kita pada sore hari ini di bulan suci Ramadan menjelang salat asar pada hari ini untuk melanjutkan tausiah di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini masih kita mohonkan kepada Ustaz kita Bapak Asrulin Kesari, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, shaimin shaimah, jamaah salat fardhu 'asar rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian singkat, kembali kami ingatkan bagi kita yang belum berniat i'tikaf ketika hadir di tempat ini agar selalu berniat i'tikaf, juga niatkan menjalin tali silaturahim, mengkaji ilmu agama di samping mengerjakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat-niat yang baik itu Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Awhallahu ila Musa bin Imran fi Taurat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat, inna ummahatil khataya salasah. Sesungguhnya kata Allah mengatakan kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat, induk daripada segala kesalahan itu ada 3. Artinya segala kesalahan, segala penyakit hati itu cabang daripada 3 macam ini. Inilah induk daripada segala kesalahan. Apa yang pertama? Al-kibru, sombong. Apa yang dimaksud sombong? Batrul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lain. Itulah yang disebut sombong. Dia menganggap dirinya lah yang paling mulia. Dia menganggap dirinya lah yang paling suci. Dia menganggap dirinya lah yang paling alim. Dia menganggap dirinya lah yang paling tampan dan yang paling cantik dan segala-galanya. Orang lain jelek, orang lain miskin, orang lain hina. Sehingga orang yang sombong batrul haq pasti akan menolak kebenaran, sekalipun itu datang daripada orang yang lain yang benar malah. Ini namanya sombong. Dari sombong ini banyak cabang-cabang penyakit yang lain. Su'zon dengan orang lain
Dari mana? Sombong. Serakah. Dari mana? Penyakit nanti yang kedua. Apa yang kedua? Tamak. Yang kedua daripada penyakit-penyakit inti yang bisa menyebabkan timbul penyakit-penyakit yang lainnya ialah tamak. Rakus. Al-Imam Malik bin Dinar berkata, "Iza sutimal badan, jika badan sudah sakit, lam yanja' aklun wala syarabun wala naumun wala rahah." Kalau badan sudah sakit, maka tidak akan bisa puas makan karena tidak ada selera, tidak akan bisa merasa puas minum, tidak akan bisa puas istirahat dan sebagainya. Begitu pula hati. Apabila, kata beliau, hati itu sudah sakit cinta dengan dunia, maka tidak akan masuk yang namanya mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Kenapa? Terlampau cinta dengan dunia, rakus terhadap dunia, timbul penyakit-penyakit yang lain. Oleh karena itu, kalau sudah cinta betul terhadap dunia, rakus, itu biasanya tidak akan pernah merasa puas, sama dengan orang miskin. Orang kaya itu yang kayak di film-film India itu kaya namanya. Hidupnya santai sampai rokok saja orang yang menghidupkan. Dia tinggal hisap saja. Jadi kalau kita ada orang sugih itu milihan tapi masih sibuk saja mengurus hartanya, tidak ada santai hidupnya, itu namanya rakus, sama orang miskin tidak ada beda. Orang miskin dari pagi sampai ke malam dia mencari duit, rupanya orang sugihnya sama. Apa beda dengan orang miskin? Orang kaya itu sebenarnya tinggal datang ke masjid, zikirnya tenang. Kenapa tenang? Duit banyak di rumah. Rumah nyaman, AC ada di kamar, zikir nyaman. Itu orang kaya. Tapi kalau orang kaya masih sibuk seharian keluar rumah mengurus hartanya, mengurus bisnisnya, ini sama-sama seperti orang miskin. Namanya orang yang rakus, tamak terhadap harta. Yang ketiga, induk daripada segala yang namanya kerusakan, kata Allah kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, ialah hasad, dengki kepada orang lain. Orang hasad itu sama tidak ridha dengan keputusan Allah. Kalau sudah tidak ridha dengan keputusan Allah, Allah murka kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada orang lain, kita marah ketika orang lain dapat rezeki. Berarti sama kita tidak ridha dengan keputusan Allah yang Allah berikan rezeki kepada orang tersebut. Oleh karena itulah, apabila kita mendapatkan kenikmatan, jangan menceritakan kepada sembarang orang. Kenapa? Karena bisa jadi setiap kenikmatan yang ada pada kita dihasuti oleh orang yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, mengajarkan kepada kita agar berlindung terhadap orang-orang yang hasud. Wa min syarri hasidin iza hasada, dan termasuk berlindung kepada orang yang hasud jika dia menampakkan kehasutannya. Kalau sudah ada yang hasud dan menampakkan kehasutannya, maka mainlah yang namanya perdukunan dan sihir dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tiga macam ini hindari, jangan sampai kita sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarrah min kibir. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja rasa sombong. Yang kedua, jangan sampai kita rakus betul terhadap dunia. Rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ada ketetapannya daripada Allah. Bagaimanapun kita akan mencari, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Andai kata bertambah rezeki dengan usaha, maka tukar najab curucuk itu lebih sugih daripada mandurnya. Tapi malah mandur yang jauh lebih sugih dibanding yang najab curucuk. Yang ketiga, jangan hasud terhadap orang lain. Kalau kita hasud sama, kita tidak ridha atas keputusan Allah terhadap hambanya. Mudah-mudahan kajian singkat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.